Teman-teman, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hidayah itu bukan milik para nabi, bukan milik para rasul, bukan para ustadz, bukan praktisi ruqyah, bukan. Tapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi akulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kukehendaki, dan sesungguhnya aku tahu siapa-siapa yang hatinya mau menerima hidayah ya. Jadi hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini saya meruqyah pasien ya teman-teman. Dia sakit ya. Dia adalah seorang satpam ya di perusahaan perkebunan. Itu pekerjaannya. Dia sakit. Sakitnya itu pertama bisul ya, seperti bisul, tapi tak kunjung sembuh padahal sudah diobatin ke dokter. Kemudian disertai dengan bengkak. Hampir seluruh tubuhnya bengkak, tangan dan kakinya itu bengkak semua. Bahkan bukan cukup itu lagi ya, seperti gatal seluruh tubuhnya, besisik ya, kulit-kulitnya itu seperti mau mengelupas ya teman-teman, besisik. Jadi sudah diobat ke dokter, bahkan makin parah dia ya, bukan makin sembuh. Seperti seolah-olah obat dokter tidak mempan. Jadi mertuanya mengundang saya untuk meruqyahkannya. Sebenarnya bukan keinginan dia ya, bahkan dia sedang dipegang oleh dukun, belum lepas dari pengobatan dengan seorang dukun ya. Jadi karena mertuanya mungkin dia segan, mertuanya menganjurkan untuk coba diruqyahkan. Singkat cerita saya datang ya, saya ruqyahkan kedua-duanya, suami istri saya gandengkan. Tapi sebelum saya ruqyah saya bilang, ini nanti kalau memang penyakit kalian ini gaib, itu ada reaksinya. Bisa jadi suami yang reaksi, bisa juga istri yang reaksi. Kadang jinnya di istri bersarang, tapi serangannya ke suami itu bisa. Ya, makanya saya gandeng suami istri. Reaksinya macam-macam, kadang kesurupan, kadang muntah, kadang batuk-batuk, kadang sendawa, kadang berkeringat, ya, kadang bergetar tubuhnya atau anggota tubuhnya, salah satu anggota tubuhnya ada yang bergetar, entah tangannya, entah kakinya, seperti itu ya. Saya jelaskan kepada mereka seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya ruqyahkan. Nah baru mulai baca Al-Fatihah istrinya sudah kesurupan teman-teman. Tapi kesurupannya tenggelam timbul, kadang muncul, kadang hilang, nangis, jerit, dah hilang, nangis, jerit, hilang. Jadi sepertinya setan itu ngeleceh. Jadi dari situ saya bisa mendiagnosa bahwa ini kayaknya ada, bisa jadi ada jimat, ada tangkal, ada benda-benda dikeramatkan seperti nyimpan keris ya, pedang, batu cincin yang diisi, yang ada khodamnya. Akhirnya setelah sudah saya ruqyah sampai 1 jam lebih saya bacakan, kemudian saya tanya ya, ada nggak nyimpan-nyimpan benda? Dia bilang ada, tapi ini Pak untuk jaga-jaga kami, ini warisan. Apa itu? Keris, bentuknya seperti buto. Kalau kita cerita perwayangan di orang-orang Jawa ada namanya buto. Kan ada gareng, ada petro, macam tuh ya. Ada semar, ada buto. Buto itu terkesan perutnya besar, makannya banyak. Makanya orang Jawa itu kalau kita makannya banyak, perutnya besar, pasti dibilang oh kayak buto katanya gitu kan. Nah, itu istilahnya. Jadi keris itu biasanya kan kecil, panjang, melengkor-lengkor, ini lebar selebar jari tangan ya, besar, bentuknya ya kayak buto itu. Kalau digunakan pun untuk motong, untuk apa, tak bisa ya teman-teman. Bahkan ini diistimewakan oleh beliau yang satpam ini, bahkan ditaruhnya minyak wangi, yaitu minyak bambu ya, minyak bambu yang sering digunakan oleh para dukun untuk memuja benda-benda seperti minyak duyung ya, minyak nyong-nyong, minyak bambu. Jadi sepertinya yang sakit ini memuja ini dan masih meyakini. Saya jelaskan ini benda mati, nggak bisa menolong kalian, nggak bisa menyelamatkan kalian, nggak bisa menyembuhkan penyakit. Sudah saya ceritakan panjang lebar ya, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Sepertinya dia tetap
bertahan ya, prinsipnya tidak akan mau untuk dimusnahkan atau minimal dibakar ya, dibakar supaya setannya pergi kan gitu. Namun dia tetap kekeh tidak mau ya, akhirnya ya sudahlah, kita tidak bisa maksa, kita ngasih solusi jalan cara ya, karena sepertinya penyebabnya itu keris tadi ya teman-teman, penyebabnya makanya dia seperti itu, keris tadi. Nah akhirnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudahlah sampai di situ. Bahkan mereka minta apa, kapan lagi diulangi lagi rukiahnya. Saya bilang kalau selama keris ini tidak kita bakar ya, dia tidak akan apa namanya, percuma saja kita merukiahnya. Artinya setannya nanti kuat bolak balik selama belum kita bakar. Belum taubat dia ini kan gitu, masih dia masih meyakini benda ini. Seperti dia berat tentang situ ya, sudah kita pun istilahnya tak lama pulang lah ya, karena tak bisa. Itulah tandanya hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita ya. Sesuai dengan dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi akulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kukehendaki, dan sesungguhnya aku tahu siapa yang hatinya itu mau menerima hidayah. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.